tinggi anak Palestina adalah mati syahid. Apakah orang Medan siap mati syahid? Siap mati syahid. Siap mati syahid. Tolong beri kami izin untuk berangkat ke Palestina, betul? Berikan kami izin untuk berangkat ke Palestina. Yang memang adalah mayoritas. Tetapi teman-teman, menurut saya marilah kita berpikir secara logika dan juga berpikir secara dingin dengan tenang. Ya kan, apa yang dikatakan oleh mereka ini, mari kita mati syahid, ya, daripada mati seperti daun kering atau binatang, ya. Lebih baik kita mati syahid di dalam medan peperangan, berjihad melawan tentara-tentara Israel. Dan inilah yang kemudian membuat saya untuk memberikan sebuah komentar, teman-teman. Ya, menurut saya bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Bangsa yang dipilih Tuhan dan bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun ya, dia adalah bangsa yang terkutuk, ya. Bangsa yang terkutuk, maksud saya adalah bangsa yang terkutuk, dikutuki oleh bangsa-bangsa lain, bangsa yang ditindas oleh bangsa-bangsa lain atau ditawan oleh bangsa-bangsa lain pada saat itu. Dan dia juga adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya, selalu melawan dan selalu komplain kepada Tuhan. Tetapi prinsipnya adalah Allah sudah membuat perjanjian dengan Abraham. Allah sudah membuat perjanjian dengan keturunan Abraham bahwa sekali-kali aku tidak akan membiarkan umatku binasa. Siapa yang melawan bangsa Israel, dia akan berhadapan dengan Allah. Dan ini adalah satu ikatan janji Allah bersama bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, itulah sentralnya, teman-teman. Tapi saya tidak berkomentar ke sana. Kita melihat bahwa saat ini teman-teman kita, saudara-saudara kita umat muslim yang desas-desusnya dengan gencar-gencarnya untuk datang ke Palestina untuk berperang atau untuk mati syahid di sana. Teman-teman, saya melihat bahwa sebagai pemimpin, ya misalnya, sebagai pemimpin, saya biarkan saja mereka pergi, ya. Silahkan aja pergi untuk berperang ke sana. Karena apa? Kalau kita melihat bangsa Israel semakin dibenci, semakin dijahatin, semakin dikutuk oleh bangsa-bangsa lain, dia semakin jadi-jadi. Jadi caranya adalah simpel aja, teman-teman. Dengan adanya kekerasan yang terjadi di Gaza, ya, peperangan bangsa Israel melawan Palestina ini, alangkah baiknya kita berdoa buat bangsa Israel dan Palestina. Biarlah Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang campur, ya. Siapa yang menang, siapa yang kalah, itu adalah penghakiman, itu adalah urusan Tuhan. Jadi tugas kita sebagai umat manusia, ya, kita berdoa, bukan mengutuk ataupun bukan menghakimi siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi tugas kita berdoa. Ya, inilah merupakan prinsip, ya, sebagai umat Kristen, sebagai orang Kristen, ya, daripada mengutuki lebih baik kita mendoakan. Itu jauh lebih baik. Karena apa? Kita mengutuk bukannya hak kita. Menghakimi adalah bukan hak kita sebagai umat manusia. Penghakiman adalah milik Allah. Nah, itulah yang juga dikatakan atau ditanggapi oleh Jenderal Tobing, teman-teman. Videonya saya sudah posting kemarin, yang mengatakan bahwa ya, lebih baik kita mendoakan saja, jangan sampai kita mengutuki. Karena bangsa Israel kita hanya mengutuki, mau fitnah, mau gimana pun dia semakin jadi-jadi. Artinya apa? Kita berdoa saja kepada Tuhan. Nah, teman-temanku sekalian, di sini saya akan menampilkan dua sumber video. Satunya adalah dari ajakan Ustadz Abdul Somad untuk pergi berjihad ke Palestina, dan juga segerombolan orang yang berteriak-teriak di jalan untuk pergi ke Palestina berjihad. Berikut ini videonya, teman-teman. Anak Palestina adalah mati syahid. Apakah orang Medan siap mati syahid? Siap mati syahid. Siap mati syahid. Siap keluar duit. Tak sama kuatmu. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad, karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami,
Mereka tendang pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar, supaya kami lemah, supaya masjid tidak salat berjamaah, supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder, tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina, mereka cambuk berdarah, tumpah darahnya, berbau amis, mereka sobek kulitnya, supaya anjing-anjing itu mencium bau darah, supaya menerkam, mencabi-cabi orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional, tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters, dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Kenapa? Karena orang Medan punya koran. Waspada. Tolong beri kami izin untuk berangkat ke Palestina, betul? Berikan kami izin untuk berangkat ke Palestina. Kami siap berangkat ke Palestina dengan uang sendiri, dengan biaya sendiri, tanpa harus menggunakan fasilitas negara, betul? Datangkan semua kapal indukmu. Wahai Amerika, datangkan semua tentaramu. Wahai Israel, ditunggu perang darat di Gaza. Insya Allah Gaza cukup untuk jadi kuburan barang-barang. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Andai konstitusi mengizinkan, dan kapal perang disiapkan untuk kalian, mana laki-laki yang siap bergabung dengan pasukan ini? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Biru! Bidang! Nabi Gaya Aqsa! 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 Daripada mati seperti daun-daun kering di hutan yang hanya berguna sebagai kompos, daripada mati dirundung penyakit seperti hewan-hewan di tengah hutan yang tidak ada gunanya, lebih baik mati di medan tempur. Sepakat? Itu yang dipilih oleh rakyat Gaza. Coba lihat pasukan Israel, bajunya lengkap, anti peluru di depan, anti peluru di belakang, mungkin anti peluru di kemaluannya dan di bokongnya juga. Tapi pejuang Gaza, pejuang Palestina, pakai kaos oblong, siap tempur. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kenapa? Karena yang dia cari adalah syahid. Yang dia cari adalah syahid. Yang dia cari adalah syahid. Biarkan Netanyahu korupsi. Si Netanyahu gara-gara korupsi. Gara-gara korupsi rakyatnya terbelah. Gara-gara korupsi kemudian dia kalah. Ngomong-ngomong, gimana kalau negara kita nih? Gimana nih negara kita nih? Ya, itulah kawan-kawan manusia-manusia yang ketika berbicara tidak mikir ya. Apakah mereka tidak sadar gitu loh. Masyarakat Gaza itu sekarang nyawa mereka terancam gitu loh. Bahkan mereka mengungsi aja, mereka tidak dikasih tempat oleh negara-negara Islam lainnya. Kalau kalian sok-sokan ingin memerangi Israel, ingin berangkat ke sana, orang Gaza asli aja kawan-kawan, sedang mencari tempat untuk mengungsi, tapi ditolak oleh negara-negara Islam. Lalu kalian sok-sok mau ke sana, mau menyerang Israel. Aduh. Ya memang ngomong tuh enak kawan-kawan ya. Ngomong itu enak ya. Ini satu aja mungkin rudal Israel udah mampu semua ini kawan-kawan. Anda perlu berpikir bahwa rakyat Palestina, rakyat Gaza aja kawan-kawan, sedang pengen mengungsi, pengen kabur dari Gaza, pengen cari kehidupan yang damai, yang layak, ya. Tidak segampang semudah koar-koar kalian di Indonesia. Bahkan negara-negara Islam itu menolak kehadiran mereka, tidak mengizinkan mereka untuk
mengungsi di negara mereka ini kawan-kawan ya. Ini informasi yang saya bagikan bagi kita semua ya. Jahatnya ini ya. Tapi ya antara jahat dan berhikmat juga sih atau gimana, ini saya bingung juga ya. Kawan-kawan silakan beri komentar lah ya. Ini kawan-kawan, meski negara muslim, kenapa Turki dan Mesir tolak pengungsi dari Gaza padahal mereka ini negara Islam? Ya. Ini dimuat kemarin ya, 15 Oktober 2023. Ini Kairo ya, Turki mendukung Mesir dalam menolak ya pengasingan warga Palestina dari jalur Gaza dalam menghadapi perang Israel dengan kelompok Hamas. Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan bersama rekannya di Kairo pada Sabtu. Fidan dalam kunjungan pertamanya sebagai menteri ya ke Mesir mengatakan penting untuk mengambil tindakan guna menghentikan penyebaran konflik. Jadi katanya demi menghentikan penyebaran konflik. Atau mereka juga pada takut sama Israel. Atau mereka takut nanti negara mereka akan porak-poranda seperti Gaza ya. Karena Hamas ini bisa-bisa menyusup. Ya kan? Mereka mungkin takut. Ya, jadi katanya mengambil tindakan guna menghentikan penyebaran konflik. Dan memulai kembali perundingan damai yang berpusat pada pencapaian solusi dua negara bagi Israel Palestina. Ingat ya, Israel tidak ada masalah dengan Palestina. Ya, Israel hanya ada masalah itu dengan Hamas, teori Hamas. Makanya yang mereka serang ini bukan Palestina. Kalau mereka mau serang Palestina, ya, maka mereka sudah membom juga pemerintah Palestina yang sekarang ini. Tapi yang mereka serang ini hanya Hamas, kawan-kawan. Ya, kami menolak kebijakan pengusiran warga Palestina dari rumah mereka di Gaza dan diasingkan ke Mesir. Kami sepenuhnya menentangnya dan mendukung Mesir, kata Fidan. Ya. Hilangnya nyawa warga sipil harus dihentikan terlepas dari pihak mana mereka berada, katanya. Kami melihat beberapa negara mencoba membenarkan serangan Israel terhadap Gaza sebagai tindakan yang dapat dibenarkan. Kami mengajak Israel untuk tetap berpegang pada hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Sejak pejuang Hamas meluncurkan serangan berdarah di kota-kota Israel seminggu yang lalu, Israel telah membombardir Gaza dengan serangan udara dan memberikan waktu kepada seluruh penduduk wilayah utara hingga Sabtu pagi untuk pindah ke selatan. Ya, Turki telah lama menjalin kontak dengan Hamas, namun juga berupaya memperbaiki hubungan dengan Israel setelah bertahun-tahun mengalami perselisihan. Sejak perang pecah, ya, Ankara telah meluncurkan diplomasi untuk menengahi konflik tersebut, mengirimkan bantuan untuk warga Palestina, dan mengecam seruan Israel agar warga Gaza pindah ke selatan sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional. Ya kawan-kawan, kenapa Israel suruh supaya warga Gaza, warga sipil itu pindah ke selatan? Ya, karena mereka tidak mau ya warga Gaza itu meninggal. Kemerdekaan Palestina. Yuk kita cek fakta wajah asli Hamas. Today, the United Nations revealed the true face of Hamas when they confirmed that Hamas stole fuel and medical equipment from UN offices in Gaza City. The amount of fuel stolen is enough to power Gaza's water desalination for 6 days. I repeat, for 6 days. Hamas is holding the people of Gaza hostage, cowardly, using them as human shields. Hamas is at war against humanity, not just Israel. They terrorize Jews and Arabs. They seek deaths of Israelis and Palestinians. The Israel Defense Forces will destroy Hamas for the sake of Israel, Gaza, and the entire world. Jadi di sini bukan berarti kita tidak membela Palestina, tetapi saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir secara realistis dan berpikir secara dingin saja, supaya kita tidak menggembor atau membesar-besarkan peristiwa ini. Karena bagaimanapun ini sudah terjadi.
siapapun, negara-negara besar seperti misalnya Rusia ataupun negara-negara tetangga Mesir, Yordania, tidak pun juga ikut campur. Bagaimana kita yang jauh-jauh di sini kan? Nah, oleh karena itu teman-teman, kita berdoa saja buat bangsa Palestina dan Israel. Semoga Tuhan terus melindungi dan menyelamatkan mereka. Nah, sekali lagi bahwa jangan kita menghasut, tetapi mari kita saling mendoakan, saling menumpahkan tangan, agar Tuhan yang akan menghakimi setiap perbuatan manusia sesuai dengan hukuman Tuhan sendiri.